البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita akan masuk bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab yang ke-6, babul hadzu ila khusyuk, bab anjuran untuk khusyuk ya di dalam salat. Babul hadzu ala khusyu'i fi shalah. Demikian juga sebelumnya ya di kitab usul ini yakni tentang adzan, demikian juga waktu-waktu salat, kemudian juga syarat-syarat salat. Maka kita masuk berikutnya. Ya, sebelumnya disebutkan di akhir dari pembahasan anjuran untuk khusyuk ketika sholat. Seseorang ya tidak sholat ketika dia dalam keadaan ingin kencing ataupun ingin ingin berak. Demikian juga tidak menguap ketika sholat, dan hendaknya untuk menutup mulutnya ya dengan tangannya. Demikian juga sebelumnya disebutkan tidak meludah ya ke arah depan ataupun ke arah kanan. Demikian juga tidak menoleh ketika sholat, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat ketika sholat. Demikian juga hendaknya seorang benar-benar konsentrasi ketika sholat untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa mengurangi khusyukan seperti ya gambar-gambar ya, demikian juga semisalnya. Berikutnya kita masuk bab yang ke-6, babul masajid. Ya, babul masajid disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala, al masajid jam'u masjid, jamak dari masjid bi fathil ain ya wa kasriha. Jadi masjid ada juga yang masjid ya, demikian. Fa in urida bihil makan al makhsus fa huwa bi kasril ain laguir. Kalau dimaksud di tempat khusus berarti masjid ya, demikian. Kemudian juga disebutkan di Tawdil Ahkam oleh Syekh Bassam rahimahullah taala. Al-masajid sendiri belum menyebutkan di Tawdil Ahkam. Lugatan secara bahasa ya, ismu makan sujud, nama untuk tempat sujud. Nah itu secara bahasa. Sehingga disebutkan juga di wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada di surat Jin itu. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah sesuatu pun. Jadi masjid-masjid milik Allah. Disebutkan masjid-masjid di sini bisa dimaksudkan a'dha'ul sujud, yaitu anggota badan tubuh untuk sujud. Masajid di sini bisa diartikan anggota badan untuk sujud yang 7 itu. Yaitu apa? Ya, dahi dengan hidung itu 1. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, demikian juga ujung jari kaki. Ya, makna masajid bisa 2. Yang pertama anggota badan sujud. Juga masjid yaitu tempat sholat. Ya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan wa amma syarat syariat masjid itu adalah faqulu maudhi' minal ard fa inna masjid. Semua tempat di muka bumi maka sungguh itu masjid. Semua tempat yang ada di muka bumi kecuali maka itu adalah masjid, kecuali ya kamar mandi, ya kuburan, ya semisal itu. Dan disebutkan juga bahwa ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid. Ya ini. Berkata Imam Qurtubi, "Hadza ma khasallahu bihi
Nabiyahu ini adalah apa yang Allah khususkan dengannya nabinya. Bahkan anbiya qablahu inama ubihat lahum shalawat fi mawadhi' maksusah. Hanyalah para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan salat-salat bagi mereka itu di tempat-tempat khusus. Kalau kita kan boleh ya di setiap tempat. Di hutan kita mau salat boleh. Di sawah umpamanya jauh dari masjid atau salat sunnah secara mutlak boleh. Ya. Dibuat tempat di situ kemudian salat sunnah. Ya demikian. Adapun umat sebelumnya maka dikhususkan di situ di tempat-tempat tertentu. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Bassam rahimahullah taala, maka al-masjid wal asas fil Islam. Faqad kana min risalatihi. Adalah masjid itu sebagai pondasi di dalam Islam. Dan adalah di risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid adalah bisa ditulis ya di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah yang pertama awalan makan li ibadat wa iqamati syair. Ya, bisa ditulis bahwa masjid itu di dalam syariat Islam tempat untuk beribadah kepada Allah dan menegakkan syariat, yakni syiar-syiar Allah. Itu. Jadi masjid itu adalah tempat untuk beribadah dan untuk menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sanian kana al-masjid wal jami'ah al-ilmiyah allati tulqa fi durus. Masjid itu adalah jami'ah tempat jami'ah. Universitas, yakni sekolah. Sekolah ilmu yang disampaikan pelajaran-pelajaran. Sudah itu. Penting. Ini masjid asalnya itu tempat belajar mengajar itu masjid. Asal mula tempat belajar mengajar dulu itu para ulama di masjid. Nah ini yang kadang kita lupakan ini ya. Wa ta'udu fihil halaqat, dibuat di situ halaqah-halaqah. Ya, jadi masjid sebagai tempat belajar mengajar masjid. Ini disebutkan saya terbahasan di Qaudil Ahkam. Kemudian juga yang ketiga, salisan kana taq'udu fil masjid rayatil jihad. Wa yu'inu fil qawat. Ya, bisa ditulis bahwa di masjidlah terbentuklah di situ bendera-bendera jihad. Jihad itu dipersiapkan di masjid-masjid. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pimpinan-pimpinan persiapkan di situ. Yujahis sujuyus, persiapkan pasukan-pasukan. Jadi yang pertama tempat ibadah untuk sholat dan sebagainya. Yang kedua tempat belajar mengajar. Yang ketiga untuk mempersiapkan jihad. Rabi'an kanal masjid, yang keempat adalah masjid dulu itu kullu syai'in fi hayatil muslimin. Semua yang berhubungan dengan kehidupan kaum muslimin di masjid. Ya demikian. Kehidupan kaum muslimin di masjid. Walaupun di situ ada halal, ya adab-adab tertentu, tidak boleh jual beli dalam masjid. Juga yang benar juga tidak boleh ditegakkan hukuman had, ya gantung, demikian juga potong tangan di masjid. Ya yang benar tidak boleh disebutkan. Ya itu. Ya 4 perkara ini yang hendaknya untuk kemudian tetap dilakukan, yaitu tadi untuk beribadah, demikian juga belajar mengajar, demikian juga tempat untuk persiapan jihad, ya demikian juga kehidupan hayatul muslimin, kehidupan kaum muslimin di masjid tersebut. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang pertama kita baca di sini di babul masajid, yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan masjid yang hendaknya seorang memperhatikan. Juga disebutkan bahwa masjid adalah suatu tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu yani ahabul baqa ila Allah. Buqa ahabul buqa wa annaha ahabul biqa ila Allah. Sebagus-bagus tempat di muka bumi. Sebenarnya paling jelek adalah pasar. Ya, walaupun di situ untuk mencari maisha. Demikian juga keutamaan bangun masjid. Ya, barang siapa bangun masjid, maka Allah bangunkan rumah di surga. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-234 di buku ini. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis ini ulama alam adalah mursal, dhaif.
Sebagaimana Ibnu Hajar juga mengisyaratkan dalam hal ini. Disebutkan bahwa mengatakan itu bersambung mutasil sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari rawi yang lemah. Ada beberapa jalan yaitu Amir bin Soleh, Matruk dia tertolak, Malik bin Su'ail, demikian juga Sa'id bin Qudamah, walaupun thiqah tapi menyelisih ulama-ulama yang lain yang lebih kuat hafalannya. Yang lebih mungkin arjah wa atqan. Ya demikian. Seperti Waqi bin Jarrah, Abdah bin Sulaiman, Sufyan bin Uyainah, ini imam-imam semua. Semuanya meriwayatkan mursal. Oleh karena itu para ulama mengatakan di sini yang benar adalah mursal, dhaif. Termasuk jenis munqati ya terputus. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, tapi secara makna benar di sini. Ya. Secara makna di sini apa benar. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan ya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid untuk membangun masjid-masjid fidur. Di dur sebutkan ada dua kemungkinan. Di sini bisa berbahasa menyebutkan yang kurang lebih seperti Sunan Imam Sun'ani. Ya makna dur di sini. Dur ya bisa ada dua kemungkinan. Ya bisa ditulis dur di sini bisa dimaksudkan imma yuradu bidzalika ahya'ul qabail. Kampung dari suku-suku. Maksudnya apa? Dur nih ini kampung-kampung. Desa-desa. Oleh karena itu disebutkan kalau suatu desa tidak ada masjid berdosa semuanya. Karena hukumnya adalah fardhu kifayah, harus ada. Walaupun satu orang yang membangun atau satu masjid di suatu kampung itu. Ini mana yang pertama? Dur yaitu apa? Kampung-kampung. Mana yang kedua yaitu buyut. Ad-dur sendiri yang sering kita dengar bait dar, ini buyut, rumah-rumah. Sehingga disebutkan makna yang kedua berarti hendaknya untuk orang-orang yang tidak mampu ke masjid membuat tempat khusus di rumahnya untuk sholat. Atau kalau kita ingin sholat sunnah di rumah umpamanya, jadi sebuah tempat, tapi kalau ada di situ tempat khusus untuk kita sholat bagus. Sehingga saya pasal di sini beliau mengatakan, wa yahtamilu anal murad bidur al-buyut, rumah-rumah. Fa inna yustahab ta'yinu makani sholawat. Sesungguhnya disukai menentukan tempat untuk sholat-sholat nawafil yang sunnah. Awil faraid atau yang wajib-wajib mimman la tajib alaihim, yang tidak wajib untuk mereka fil masjid, pergi masjid, itu orang sakit. Terus sakit terus umpamanya. Enggak bisa ke masjid terus. Hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim kisah Itban bin Malik meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan tempat di rumahnya sehingga dia bisa sholat karena dia buta. Ya itu. Jadi dari ucapan beliau ini, ya saya bahasa ini disukai seseorang kalau punya rumah atau tempat tinggal lah, ada tempat khusus untuk tempat sholat dia, sunnah. Nah itu. Anda kalau enggak itu kadang nanti ada gambar-gambar atau apa ya kan, buntel makanan, ada gambarnya ini dan itu. Sehingga kalau ada tempat khusus untuk dia sholat sunnah, ya atau mungkin kalau enggak ada ya tempat di kamarnya yang khusus untuk dia itu sholat. Sajadah yang tidak sampai kemudian membuat dia itu lupa, ya itu. Jadi makna yang kedua dari dur di sini yaitu apa? Rumah-rumah. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di ya kampung-kampung. Kalau diartikan di rumah-rumah berarti di rumah itu ada tempat khusus untuk sholat. Ketika sholat malam atau sholat duha atau sholat sunnah-sunnah sebelum sholat wajib kan itu. Tapi harusnya dhaif ya. Maknanya tapi insyaallah benar. Kemudian wa an tunadzaf dan untuk dibersihkan, masjid dibersihkan. Wa tuthayyab dan diharumkan dari tib yaitu minyak wangi. Rawah Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkannya, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahha irsalah. Dan beliau mensahihkan bahwa itu mursal sebagaimana tadi kita sebutkan. Tapi maknanya adalah benar insyaallah. Ya. Yang mendukungnya diantaranya adalah perintah untuk tadi kan Nabi merintah untuk bangun masjid-masjid di kampung-kampung kan dan untuk dibersihkan. Demikian juga untuk dibuat diberikan wangi-wangian. Perintah untuk membersihkan ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Wa ihidna ila Ibrahim dan kami janjikan kepada Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail. Mewajibkan keduanya. An tahira untuk keduanya membersihkan. Nah ini. Ya, jadi tunadzaf dengan
tahiru hampir sama, untuk membersihkan baiti, yakni rumahku. Lit-thaifin ke orang yang tawaf, wal aqibin orang yang iktikaf, wal rukai sujud dan orang yang rukuk dan sujud. Ya itu. Ya itu. Kemudian juga di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah lewat bahwa ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ya, kemudian meninggal kan itu. Dan Nabi bertanya di mana dia? Sudah meninggal Rasulullah, dikuburin malam hari. Akhirnya Nabi mensolatkan dia di kuburannya. Ini menunjukkan apa? Dari zaman Nabi itu sudah ada orang yang membersihkan, menyapu masjid dan sebagainya, pahala yang besar. Ya demikian juga ya untuk kemudian diberikan minyak wangi, ya, bau yang harum. Ya demikian. Walaupun hadis ini dhaif tapi insyaallah ya di situ makna-makna yang terkandungnya adalah benar. Ya, soal demikian di sini semoga sudah ini